Iya, tapi kan Looknya keren. desainer Oh kan? iya dong, kelihatan Keren kan? Keren banget. Boti nggak? Boti. Karena awalnya sih memang saya dengan adik saya Rati Purwasi gitu kan, memang dari muda saya nyanyi dari kecil, karena itu hobi, kita berdua tuh hobi nyanyi. Oke. Karena ada turunan dari ibu saya. Mm-mm. Dingin air yang beku, tidak sedingin hatiku ini. Sepi malam di gurun, tidak sesunyi yang ku alami. Nyanyi lagu apa yang ku cari sambil menangis saya. Terus kemudian lagunya ada kan ada beberapa lagu yang masih berhubungan begitu ya, banyak air mata yang saya. Kenapa katanya Endang sama Rati sepertinya beda, tapi kalau disatukan jadi satu, jadi sama. Jadi coba, karena dari dulu juga saya duet sama adik saya. Saya nge-recycle juga beberapa lagu sama. Jadi saya nge-recycle lagu Rati Purwasi. Rati Purwasi itu udah malas nyanyi itu, sebetulnya udah nggak mau nyanyi lagi. Jadi saya ngetopkin kembali Yang Hujan Turun Lagi itu antara Beci dan Udil ya. Yang hujan turun lagi di bawah payung hitam ku berlindung. Yang ingatkah kau padaku di jalan ini dulu kita berdua. Podcast Fix mantap, bikin hati tertawa. Podcast Fix mantap. Halo guys, salam jumpa kembali dengan saya Mas Rere, masih di podcast Fix Mantap. Nah, oke, sobat mantap, senang sekali ya bisa berkunjung lagi. Nah, kalau kemarin-kemarin ada yang request lagu 90-an, lagu sekarang, artis lama dong katanya gitu. Artis lama? Oke, siapa takut gitu ya. Mau yang selama apa? Kalau ini dibilang lama banget, marah nggak, Mbak? Ya, terserah lah itu. Terserah lah ya. Terserah. Tapi yang pasti ini adalah penyanyi zaman saya masih kecil, gitu. Masih kecil, benar-benar kakak saya tuh kalau biasanya kalau mau sekolah, kakak saya mau sekolah tuh sambil nyanyi gitu kan. Nah, saya nyautin melayang. Berapa Gini, itu? kakak saya gini, gimana? Dingin air yang beku. Ya, ini refnya. Kini semua telah hilang. Kakak saya nyanyi gitu kan, terus satu yang melayang. Gitu. Ya, oke, kita ngobrol langsung ya dengan siapakah dia? Hai, saya Endang Estorina, salam kenal. Gak kuku. Au. Ya, kalau ngomongin Endang Estorina ini adalah penyanyi ikonik juga, tapi di tahun 80 awal ya. Ya intinya saya kemarin udah ngobrol sama Rati, tapi masalah tayang gue nggak tahu ya, kayaknya kakak duluan deh. Ya, oke. Nah, kalau ini tahun 80-an awal, ya 80-an awal, boleh diceritain nggak gimana ceritanya? Tapi ngomong-ngomong apa kabar dulu Mbak? Ya, sehat ya? Ini datang-datang udah ditanya begitu. Kabar gitu sehat. Habis tadi ngebahas lupis sih. Lupis. Iya, jangan. Jadi oke, sehat ya Mbak? Alhamdulillah saya Alhamdulillah sehat sampai sekarang. Maaf kalau boleh tahu, usianya sekarang berapa? Aduh, ngomong usia. Saya 50 Mbak. 50. Oh, kita masih di atasnya. iya dong. Oh, tapi masih segar, masih bugar, masih cantik ya Mbak. Alhamdulillah. Lagi sibuk apa sekarang? Kalau sibuk satu sebagai ibu rumah tangga udah pasti ya, mengurus keluarga gitu. Kalau dulu memang saya banyak sekali kegiatan sebagai penyanyi lah ya. Kalau sekarang juga masih ada kegiatan yang sesuai dengan bidang saya di bidang kesenian, entertain yang seperti itu aja lah ya, di bidang jasa lah gitu. Oh, bidang jasa entertain, jasa, bisnis itu. Apa katanya bisnis atau apa bisnis ya? Apa tuh jasa apa? Bisnis. Jasa kan banyak. Nah, itu jasa nyanyi aja. Lagi nyusahin ya, jasa misalkan jasa secara tiba-tiba perlu apa gitu. Artis manajemen lah atau artis agency lah ya. Kalau dulu sebelumnya sih ada butik, tapi saya capek juga yang ngurusin baju. Emang gitu. capek Mbak. Saya desainer kan dulu. Apalagi ya, kelihatan kok penampilannya. Penampilannya desainer sekali ya Kak. Aduh, alamat gue diteriakin Boti lagi. Setiap podcast gue dibilang Boti, presenternya Boti gitu. Kurang ajar. Gak apa-apa. Emang desainer kan? Ya, tapi kan looknya desainer kan? Oh iya dong, keren kan? Keren banget. Boti nggak? Boti.
Oke, nggak ngerti. Udah jangan Kan tahu. ada lagunya. Boti. Oke, Mbak. Apa? Jadi, jadi kesibukannya masih seputar bisnis, ibu rumah tangga. Ya gitu. Katanya walaupun Masih. sampai usia sekarang nyanyi tetep. Alhamdulillah sih ya, walaupun kalimatnya dulu pernah boring ya, aduh kenapa sih kok nggak ada penyanyi kok gini aja gitu, Oh, pernah maksudnya. kayak gitu? Oh pernah saya sampai kayaknya mau apalah gitu, saya mungkin udah selesai Capek aja, gitu ya? capek gitu, bosen gitu. Tapi di situ yang bikin saya mulai drop gitu, tidak mau lagi apa Nyanyi? gitu. Cuman karena terus keadaan Sebabnya juga, apa? itu boring aja. Boring aja. Kayak nggak ada. Karena kelamaan Ya, nyanyinya. kelamaan Dan ya produser kan. enggak, kelamaan dan kelakuan gitu ya, laku Begitulah, banget gitu ya. Makanya jadi bikin apa ya, gimana sih kalau orang boring gimana sih? Gitu Udah lah. enak gitu ya. Enak gitu, sempat enak sih. Muak gitu Iya ya. sih. Tapi saya usahakan untuk karena Muak. gitu. Tapi karena keadaan orang tua ya, orang tua sakit, kemudian pendarahan di otak pecah gitu kan. Jadi saya harus berjuang untuk menggantikan peran sebagai orang tua Oke. di situ. Jadi saya tuh karena awalnya sih memang saya dengan adik saya Rati Purwasi gitu kan, memang dari muda saya nyanyi dari kecil, karena itu hobi, kita berdua tuh hobi nyanyi. Oke. Karena ada turunan dari ibu saya. Terus kemudian kita nyanyi dari TK, kadang-kadang dari TK tuh udah kita seneng nyanyi duet gitu. Kadang bersaut-sautan gitu. Ya, Yang latih siapa? Kok kecil-kecil udah nggak pintar ada duet? itu otodidak sebetulnya kita berdua. Oke. Cuma kita suka dengerin lagu anak-anak gitu. Dinyanyiin, kita berdua nyanyi, seneng nyanyi. Kadang nyanyi di kamar mandi, kadang nyanyi di dekat sumur. Oh gitu, kayak masa paling bagus. Oh gitu. Oh, zaman dulu sumur ya, Mbak. Sumur, Sekarang itu kan jadi dibor ya andalan. sumurnya ya. Kalau dulu sumur beneran ya. Jadi andalan lah itu sumur. Jadi kita merasa wah hebat ya. Cita-cita pengen jadi penyanyi hebat gitu kan, gimana tuh gitu. Tapi orang tua tuh benar-benar memperhatikan kita berdua. Coba katanya Enang nyanyi, kita bawa ya. Pemalu. Sebetulnya saya Marati tuh pemalu. Oh, awalnya pemalu. Pemalu dan penakut. Tapi kalau dia pemalu saya percaya. Kalau Iya. Rati pemalu. Kalau ini pemalu, dari mananya? Hello, kan malu-maluin dong. Terus. Ya udah gitu kan saya pikir, ya awalnya gitu dong sama pemalu. Oke. Terus akhirnya orang tua mendorong supaya kita tuh ada talenta, tapi bagaimana cara mendorongnya supaya ini ter-up lah, bisa terekspos ya, lah. itulah gitu. Oke. Tereksplor. Gitulah. Ya, Akhirnya terus Gitu, aja terus. ya, oke. Akhirnya dibawalah sama orang tua di kantor, nyanyi ya duet. Aduh, gimana sih? Bila ku ingat, lah biasa dalam gitu tahu Oke. kan? Oh, jadi Bunda. waktu itu udah SMP. Udah SD. SD tuh masih kecil deh kayaknya, Terus sekolah belum ya. udah bisa pecah suara belum tuh? Saya sendiri yang mau mecah suara. Oh, bisa. Iya. Ih, hebat. Saya ngikutin secara otodidak, saya melakukan hal itu. Rati nyanyi gitu, saya nyanyi langsung berpikir, oh begini nih. Ini pasti begini enak deh kayaknya gitu. Terus hanya dengerin di kaset kan persis seperti itu saya lakukan itu. Oh, Jadi pinter ya. alhamdulillah waktu itu masih kecil ya. Masih kecil aja. Udah gitu. Jadi ya udahlah kita lakukan beberapa tahun, kemudian karena ikut orang tua pindah gitu kan, pindah ke Jakarta. Di Jakarta mungkin di sini orang tua ingin memajukan anaknya. Jadi berkembang. Ini masukkan ke dalam satu sanggar namanya Sanggar Vita. Di situ kita menyanyi dan selalu dibawa sama orang tua tuh, dikenalkan sama ada namanya Kak Ram. Kak Ram itu yang pemain biola ya. Oke. Terus dibawa-bawa lah sama dia gitu, nyanyi lah ikut gitu. Terus ketemu lah sama teman-teman, ada satu artis itu sama Dina Mariana tuh ya. Oh, Dina. Itu Dina Mariana gitu. Rati penggemarnya Dina Mariana tuh, saya bilang gitu. Oh, zaman itu Dina kan udah ngetop banget Ngetop ya. banget, dia kan bintang film juga kan. Dari kecil kan. Ya. Kalau kita memang ininya semaknya emang penyanyi gitu. Nah, kita karena pemalu dan penakut gitu ya, biasalah gitu. Anak kecil. Saya begitu langsung diajarin kalau di Sanggar Vita, kemudian kan masuk ke dalam ini kan dengan Ibu Ida namanya. Terus kemudian diajarin bagaimana menyanyi, kemudian dibawa ke TV. Ke TVRI, di situ suruh menyanyikan lagu-lagu Pak Ateh Mahmud. Jadi kalau Pak Ateh Mahmud menciptakan lagu baru, kita yang nyanyi. Oh, muncul di TVRI.
Jadi waktu itu sebenarnya udah Iya, sering ya di iya, TV, cuman di TVRI. kitanya belum aware ya. Iya, Itu siapa Endang, siapa Iya. Rati gitu Nah, ya. situ ada Vita, ada sama ada yang berdua sama Rati sama Endang tuh ada juga yang namanya Nita dan Vivi. Tahu Nah, saya. kan? Nah, Penyanyi itu cilik juga penyanyi cilik kan. juga. Nah, kita samaan tuh waktu itu. Ya itu berjalan dengan waktu, terus kemudian kita mulai agak sedikit membesar. Di situ kan berkembang lah. Saya kebetulan tinggal di Tebet, terus banyak teman-teman musisi lah datang gitu, iseng-iseng gitu. Lo, ya dulu di Tebet, Tebet ya. Komplek Kejaksaan ya. Terus udah gitu kita ada teman-teman masuk sini. Kalau waktu Dian Permana Putra masih di situ juga kan. Coba sini kumpul nyanyi gitu. Gue bilang gitu. Saya mah cuek aja gitu. Jadi penyanyi apa sih? Penyanyi kan mesti cantik. Enggak deh, gue bilang. Enggak lah, tuh ada gue yang nyanyi. Gue bilang gitu kan. Terus itu, coba lah nyanyiin lagu apa? Gue bilang. Ini yang udah gede ya. Sombong ya. Sombong gue. Waktu Kalau itu kan ngomongin lagu apa? lagu gitu apa? Gue bilang. Ayo, apa? Coba. Lu bisa lagu deh. Apa sih lagunya? Oh itu. Bisa gue sih emang karakternya begini nih gitu. Tapi gini lagunya seperti ini. Gue sih bisa aja lagu ini. Kayaknya pasti sama gue gitu. Lagu ini gitu. Saya nyanyi, cobain aja nyanyi misalkan. Lagu kayak Ebit gitu. Bukannya ya. Ebit. Ini dia ciptain lagu kayak Ebit namanya Riko Matulandi. Ciptaannya dia. Lagunya apa sih? Dari sela-sela jendela mandang nananani. Itu. Gampang. Saya nyanyiin. Dan tolong ini contohkan ini lagu untuk penyanyi yang lain. Oke. Yang penting gue dibayar dong. Gue kan gitu. cuma nyontoin lagu dong. Iya kan kalau sebelum rekaman ada ya ada contoh lagu contoh yang gitu. penyanyi yang bawain Gitu. ya. Contohin dong. Jadinya awalnya dari situ. Awal situ dulu kan kalau Rati nyanyi lah ya. Oke lah, menyesuaikan diri lah saya mah. Gak apa-apa. Tadi gue maksudnya aja. apa kalau Rati nyanyi, kalau gue menyesuaikan diri? Kan kalau misalnya wah Rati mah cantik, Endang mah begini gitu. Emang gak cantik waktu itu? Waktu itu ya saya gini lah gitu loh. Gini tuh gimana? Wong cantik kok. Hidungnya dia mancung, saya juga mancung ke dalam. Oke. Alasannya itu. Alasannya itu. Tapi gue sih percaya diri aja sih. Oke, percaya diri. Terus aku nyanyiin aja itu lagunya dia kan. Tadinya untuk dibawain siapa? Aduh, soal kesel. Enggak ada minumannya. Oh ya, enggak usah. Puasa, Bu ya. Puasa. Ini bohongan. Iya. Ini kosong. Bulan puasa ya. Oke. Terus saya bilang, udah ini aja nggak apa-apa lah, aku jadiin contoh aja. Atau siapanya. Dibawalah dia ke produser. Siapa? Ada di suaramu itu. Iya. Oke, jadi habis rekaman karena buat contoh untuk penyanyi. Contohnya di rumah pakai gitar. Oke. Nggak ada ke studio, nggak ada. Oke. Terus tiba-tiba produsernya tuh, wah ini saya cocok ini dengan penyanyinya aja sekalian. Aduh, penyanyinya mana ya? Nggak mau dia kalau gini-gini gitu. Nggak peduli katanya. Penyanyinya kayak apapun, yang penting ini suaranya cocok sama dia. Oh gitu. Mau kakinya 3, mau kakinya 4, nggak masalah gitu. Yang penting yang punya suara ini gitu. Ini katanya dibilang gitu. Aku udah langsung cinta mati ya produsernya ya sama suaranya ya. Terus langsung dari situ ini adik saya nggak keperhatian dulu ya, jadi ke saya jadinya karena sudah diterima di salah satu produser. Akhirnya saya nyanyi itu, terus saya berpikir gimana nih, ini ada yang minta nih dikontrak. Waduh, tunggu dulu ya, saya bilang gitu. Tetap sombong. Sombong, nggak, saya masih mikir. Ragu-ragu. Ini siapa nih ininya, produsernya? Kalau nggak salah itu ada di situ tuh, kalau nggak salah ada Tommy Gipisa juga ya. Artisnya waktu itu. Iya, artisnya. Satu label maksudnya. Ya, satu label waktu itu. Label apa sih namanya? Lupa aku. Tropinada label. Sudah gitu, ya udahlah, saya coba nyanyikan. Saya terima aja dulu deh, awal terima. Nah, setelah itu saya nyanyi lah, udah itu mulai membuka jalur inilah gitu. Banyak yang mau sebetulnya. Sini produser minta di sini dong, sini, tergantung pencipta lagunya dong. Mau dibawa kemana, udah deh kesini aja katanya gitu. Lagu itu yang lagu kamu itu yang nyanyikan buat contoh tuh, itu ternyata dengan penyanyinya tuh pengen ini ya, ini dibawa sama ini. Ternyata rebutan. Produsernya jadi sombong bener ya. Soalnya kan jadi penyanyi zaman dulu tidak mudah ya. Iya, kita harus benar-benar punya kualitas, punya gitu. Talenta yang jadi, luar biasa. Saya harus mempersembahkan yang terbaik. Gitu. Jangan karena kamu cantik, kamu apa, saya nggak peduli gitu. Itu lagu apa itu, Mbak? Nah, lagunya waktu itu
apa ya? Apa sih namanya? Judulnya tuh ya dari sela-sela jendela mandang kayak gitu. Kayak itu ya. Cuman setelah itu tiba-tiba produser itu kan ada saudaranya gitu kan. Oke. Menjadi produser juga. Nah, Hmm. di situ ada sedikit perselisihan lah ya. Ah. Akhirnya direbut lah salah satu Si produser. Endang Iya, ini. Endang ini direbut. Oh, sempat Salah jadi satu rebutan. sempat lah ya, tapi Wis. pasti saudaranya juga. Oke. Satu produser, satu ini, Oke. satu kubu gitu. Tapi biasalah Pecah terkenal, kali ya. pecah. Hmm. Karena ini akhirnya di situ saya direkam timbullah ciptaan Arianto. Ah, Haritos dulu. Haritos. Ah, Yang judulnya? yang di ujung jalan ini. Oke. Setahun yang lalu. Itu album Nyatakan. pertamamu jadi? Ini album pertama itu. Oke. Setelah itu ditarik lagi cepet-cepet di produser itu mengalihkan ke Arianto. Arianto. Itulah lahir lagu Apa Yang Ku Cari. Apa yang ku cari? Yes. Lagunya gimana, Mbak? Lagunya? Lagunya. Oh, dingin air yang beku, tidak sedingin hatiku ini. Sepi malam di gurun, tidak sesunyi yang ku alami. Stop. Lagi. Tingginya Mahameru Dalam gitu. lautan biru, bukan sedalam cinta padamu. Tingginya Mahameru, bukan setinggi cita-citaku. Ku pendam cintaku padamu. Aku tertunduk malu apabila ku tatap wajahmu. Kini semua Nunggu ya, terhilang. nunggu ya. Melayang. Iya, Oh, betul itu hits banget ya. Ya, alhamdulillah. Oh, jadi album kedua sebetulnya yang hits ya. Iya, album kedua. Kalau album pertama, Sebentar aja karena waktunya tuh sempit. Jadi oke. ini tiba-tiba langsung baru keluar Baru itu keluar. lagu, tiba-tiba muncul lagu itu. Karena pecah kongsi tadi. Karena ada satu sedikit inilah ada pembicaraan produser, para produser dengan pencipta lagu. Sehingga Saya kan sebagai penyanyi jadi korban saja ya. oh, Ya, korban. jadi nggak bisa dimusuhin dong saya ya. Oke. Saya ikhlas pasrah karena saya dibayar. Oke. Karena dikontrak pada Di waktu kontrak itu. mau dijadiin apa? Iya, terserah gitu mau ya. sekarang kayak gitu ini udah. Masalah konflik terima. lu silahkan. Oh silahkan, gitu ya. mau Oke. berantem silahkan, tapi saya nggak jangan diajak berantem dong, ya, gitu. Dan akhirnya lagu itu membawamu menjadi terkenal, sangat terkenal. Alhamdulillah waktu itu saya dikenal di Malaysia, Singapura, Brunei. Wow. Gitu. Alhamdulillah gitu. Beredarnya sampai sana waktu itu ya. Iya sampai sana. Waktu itu memang produser ada kerjasama dengan Label Singapura. ya, Oh, Singapura gitu. dan Malaysia. Malaysia ya. Nah, seperti sana. Itu waktu itu kalau Rati Purwasi kemarin bilang kan sampai 2 jutaan kopi di album pertamanya. Kalau kamu waktu itu berapa, Mbak? Lebih dari situ. Lebih dari 2 juta. Wow. Kalau Rati bilang kan bonusnya rumah mewah. Kalau kamu gedung mewah kali ya. Oh gunung. Luar biasa. Kalau Dan itu langkah pertamamu menjadi seorang penyanyi di Iya. Indonesia jadinya ya. ya di Indonesia sih sebetulnya memang saya kaget juga sih ya. Tidak mudah untuk bisa menjadi seperti itu. Oke. Ya perjuangannya juga nggak mudah. Saya pada Perjuangan. waktu itu juga saya menyanyi itu kan satu pemalu ya. Orangnya pemalu awalnya ya. Memang pemalu, Mm-mm. pemalu. Jadi jangan lihat sekarang ya, karena Mm-mm. pemalu-maluin bodoh amat, senang kepikirin. Enggak, siapa bilang malu-maluin? Enggak, tetap keren. Terus saya nyanyi aja ditungguin sama bapak saya. Oke. Nyanyi terus Kurang kerjaan ya bapaknya Nggak ya. itu masih karena Oh, karena masih penakut, kan anak-anak ya. malu, Oke. gitu. Temenin takut masuk studio ya takut ada setan ini gimana Ya namanya Allah. studio kan Oh. ya banyak pasti anak-anak. Udah gitu tiba-tiba bapak saya sakit. Nah, di situ sakit, pendarahan di otak pecah, segala macam tidak bisa ditungguin lagi. Saya nangis di situ. Ini semua saya kan kayak dibuang nih saya. Orang tua langsung mengurusi bapak saya semua di rumah sakit. Saya sendiri dititipkanlah sama almarhum Arianto, keluarganya Arianto. Tolong titip Endang, katanya gini-gini. Aduh sedih gitu. Kenapa sih kok begini saya gitu? Kayak ditinggalin begitu gitu karena bapak saya sakit. Nyanyi lagu Apa Yang Ku Cari sambil menangis saya. Terus kemudian lagunya ada beberapa lagu yang masih berhubungan begitu ya. Banyak air mata yang saya gitu lakukan ya. Terus akhirnya nah disitulah kenapa korbannya tuh bapak saya sakit. Tiba-tiba album itu meledak. Oke. Di situ. Tapi ya ada korbannya juga, maksudnya ada
setimpal lah gitu dengan Pengorbanan. dengan pengorbanan Itu itu. usia berapa Mbak kamu waktu itu? Saya rekaman tuh umur 17 tahun. 17 tahun, masih sekolah ya? Sekolah. Masih sekolah. Sekolah pun terlantar akhirnya Oh, kan. akhirnya sekolah terlantar. Terlantar Karena ya banyak bolos. banyak bolos, Sebulan banyak show. nggak masuk gitu Oh ya. gitu. Karena banyak show. Iya banyak. Show ada banyak. Nah, yang membuat Show. kamu tidak sekolah itu karena rekamannya yang padat atau show-nya yang padat? Rekamannya padat, show juga ke luar negeri kan. Sampai saya sempat kuliah juga sampai aduh katanya Endang nih kuliah sampai ke luar negeri terus gitu kan. Jadi gimana nerusinnya nih gitu. Ya udah nggak apa nanti kita ambil lagi kuliah yang jurusan lain karena saya jurusan fakultas hukum kan. Ambil lagi fakultas lain aja. Saya bilang ya udah PR aja lah, public relation. Tapi nanti setelah sudah ini gitu, sudah agak reda sedikit gitu. Tapi ternyata alhamdulillah sih bisa menyelesaikan tetap itu. akhirnya sampai. Itu tertunda berapa lama? Oh lama. Kan karirnya stabil tuh Mbak Endang waktu itu. Karena memang kan ya saya nggak banyak sih di kuliah nih memang agak tertunda lama ya. Lama ya. Ya tapi kalau misalkan kalau di PR kan usia berapapun bisa Masih lah ya bisa kalau ya. kuliah. Oke. Nah, jadi saya ya itulah salah satu perjuangan yang dilakukan sama saya gitu. Kan itu di album pertama. Betul. Terus kedua menyusul album kedua. ya karena dalam 1 tahun kan memang harus ada 3 album yang harus 3 diselesaikan. album ya zaman itu. Jadi Ini tiap hari rekaman. Kayaknya tidak ada jeda ya. Produser memang mencari target dengan perhitungannya gitu. Dia harus dapat sekian. Jadi beda dengan perhitungan sekarang kan. Jadi itulah salah satu ininya. Nah, dari album pertama Mas Arianto, album kedua masih Arianto. Judulnya apa, Mbak? Dia yang ku cari. Kalau yang kemarin apa yang ku cari? Keduanya dia yang ku cari. Yang gimana lagu? Ya, manisnya madu yang aku dambakan, manisnya senyuman yang aku impikan. Dia yang ku cari-cari, sering dalam mimpi, hadir dalam hati. Asik. Sunyi malam tak berbintang. Keluar lagi nih. Asik. Ini semua bukan kerja, hampir sama sih itu modelnya. Iya, hampir sama badan kurus ya. Begini, kasihan. Iya. Menahan rindu dan sepi. Begini rasanya cinta, rindu pun sakit juga. Asik, gitu. Luar biasa. Nah, album kedua meledak juga. Alhamdulillah. Nah, oke, meledak sampai di album keberapa tuh di label itu, Mbak? Sebetulnya kalau penyanyi-penyanyi yang lama itu semua lagu itu diketahui oleh penggemarnya. Semua penyanyi yang merilis atau mengeluarkan album baru, mereka selalu ditampilkan dan selalu ada promosi. Jadi otomatis mereka akan dan waktu itu kan promosinya di satu TV gitu, jadi fokusnya di situ ya. Setiap muncul album itu muncul di TV. Muncul di TV gitu. Jadi tiap berapa minggu tuh ada album minggu gitu, ada Aneka Safari, misalkan ada Aneka Kamera Ria, segala macam lah itu. Itu salah satu ajang promosinya daripada produser. Oh, di situ ya. Oke. Nah, Mbak, kan setelah itu Mbak Endang ini muncul dengan berbagai genre. Iya. Kalau adiknya kan konsisten di genre pop mellow ya. Iya. Kalau kamu tiba-tiba muncul dangdut. Oh iya. Muncul apa tuh yang meledak banget tuh yang lagu Ebit G Ade tuh. Oh iya, Titip Rindu. Itu juga ya. Terus lagu Kus Plus. Oh iya. Gimana ceritanya sampai akhirnya semua lagu kamu babat gitu? Itu semua produser sih yang menentukan. Oke. Yang menentukan produser. Yes. Sekarang lu nyanyi aja gitu ya. Gini nih, dia menantang saya sih sebetulnya. Karena Endang Story ini sebenarnya pop apa sih sebetulnya? Pop balada menurut saya. Pop ballad ya? Pop ballad kalau saya. Coba aja bayangkan lagunya kayak gimana. Saya nggak pop banget gitu loh. Ya kan ada beda sedikit gitu kan. Waktu itu kan saya lihat Mbak Endang ini produktif sekali ya. Bahkan ada lagu tiba-tiba keluar dangdut. Oh iya. Ya, gimana lagu dangdutnya tuh? Dangdutnya banyak loh dangdutnya. Banyak. Salah satunya deh.
Ada lagu ini. Kalau sebetulnya kalau dangdut tuh semi dangdut ya kayak Sunda. Pop dangdut ya zaman itu ya. Ada ya Istri yang Setia judulnya. Istri yang Setia. Kasihku paling cakep paling ganteng, apa yang kau cari lagi? Cinta setia dariku belum cukup bekah bagimu. Asik. Gitu. Kan masih muda. Itu lagu dangdut. Dangdut. Terus ada tiba-tiba lagu Sunda. ini Ebit Gak Ade. Oh, Ebit Gak Yang Ade. meledak banget tuh lagu apa tuh? Titip Rindu buat Ayah. Titip Rindu buat Ayah. Itu kan keren banget. Iya, Titip Emang Rindu. karakternya lagu-lagu Ya Ebit apa seperti gimana? itu memang karakternya. Emang gitu ya? Oh. Itu kena banget ya, bawain lagu itu Iya, keren sampai banget. saya nggak enak sama Mas Ebit ya, karena Mas Ebit yang Kenapa ciptain. nggak enak? Ya enggak, itu kok Endang Mas Ebit juga maksudnya seneng banget maksudnya lagu itu dinyanyikan. Tapi mungkin Mas Ebit waktu itu Maksudnya lebih bagus dari Endang bawain gitu. Enggak dong. Bukan gitu. Maksudnya kok bisa menyanyikan lagu itu? Kan Gitu. Tidak mudah menyanyikan lagu. Menyanyikan lagu itu nggak mudah, sudah melekat di Ebit. Iya dong. Tiba-tiba Endang bisa. Dan dengan penjiwaan yang luar biasa. Alhamdulillah, maksudnya bisa. Ya harusnya bangga dong, bukan nggak enak. Iya, maksudnya kan ya bukannya ini ya. Beliau kan senior gitu ya. Terima kasih saya mendapatkan pujian, kepercayaan. Karena nggak sembarangan beliau ngasih lagu ke orang. Nah, kok bisa? Itu produser yang minta. Yang minta dan dikasih aja gitu. Dikasih. Oh, karena memang lihat kualitas Mbak Endang ya. Ya mungkin percaya Dengan karena kualitasnya Mbak Endang. Nah, Ya, terus betul. kemudian saya dilihat juga ada genre keroncong ya. Ada ya? Ada. Gimana lagunya tuh? Pemuda pujaan jadi Impian, tapi versi keroncong. Ya, versi keroncong. Lagu Sunda. Sunda juga ada. Lagu apa itu? Lagu Kagembang judulnya. Gimana Mbak lagunya? Berteredet kena hati, duh bertepuguh perasaan. Banyak. Aduh, luar biasa. Ini semua bisa ya. Nah, Mbak, selama kamu berkarir, penghargaan apa aja yang pernah kamu dapat? Saya pertama waktu sebelum menjadi penyanyi, saya pernah ikut festival. Oke. Se-Jakarta Selatan tapi. Oke. Ya alhamdulillahnya saya dapat juara 1. Juara 1, oke. Itu setelah itu juga saya mendapatkan ikut festival Asia Song Festival ASEAN. Oke. ASEAN Song Festival. Ya, saya membawakan satu buah lagu pencipta seluruh Indonesia kan ada tuh. Oke. Terpilih kemudian saya itu di mana? Saya dikirim ke Brunei. Ke Brunei Untuk mewakili Indonesia. Kan ada semua penyanyi tuh dikirim ke seluruh Asia gitu. Kebetulan saya dipilih ke Malaysia. Ke Brunei. Ke Brunei, oke. Membawakan lagu apa? Semoga abadi. Semoga abadi. Semoga abadi indahnya cinta ini. Oke. Semoga tergapai indahnya cinta ini. Pokoknya banyak banget. Dan itu menang di sana. Memang itu sudah menang. Menang ya. Sudah menang, terus kemudian dipersembahkan di Brunei. Oh gitu. Jadi seluruh ASEAN tuh ada beberapa penyanyi dari Malaysia ada, dari Thailand ada, dari semua juga sih. Nah, dengar-dengar pernah tuh dapat penghargaan dari kalau sekarang ya Kasat Angkatan Darat. Oh iya. Pernah ya? Dari Jenderal Poniman nih. Ya? Iya, dari Jenderal Poniman. Itu untuk lagu apa? Abri Masuk Desa. Abri Masuk Desa. Itu tahun berapa Mbak rilis? Itu tahun 80, masih satu album 82 83. 82 83 itu yang lagunya Untuk Abri itu ya. Oh iya. Terima kasih ada gitu ya. Yang ini tadi menggelegar semangat era pembangunan. Terus yang keduanya Untuk Abri terima kasih. Oh, itu beda ini. Beda lagu, tapi masih dinyanyikan oleh masih Endang yang nyanyikan. Masih dipakai oleh pemerintah. Oh, dipakai untuk menyemangati para abri. Betul sekali. Sampai sekarang. Nggak tahu ya. Waktu itu ya. Waktu itu jadi mengobarkan semangat nasionalisme dengan lagu itu. Betul. Oke. Dapat penghargaan apa waktu itu, Mbak? Penghargaan semacam plakat juga. Terus kemudian ada sertifikatnya. Sebagai ucapan terima kasih. Terima kasih. Wah, luar biasa. Nah, itu di album keberapa? Sebetulnya itu album apa yang ku cari kedua deh kalau nggak salah. Ketiga deh kalau nggak salah. Ketiga. Nah, Mbak, kamu kan mencetak udah puluhan album. Kalau dihitung-hitung sudah berapa album tuh sampai sekarang?
saya tuh sebetulnya ada album di Malaysia juga, saya punya album. Oh, ada sempat rekaman di Malaysia, Ya. lagu Malaysia. Lagu Malaysia. Oh, oke. Ya, judulnya ada Mengapa Dirindu, Sangkar Emas gitu. Beredar di Indonesia nggak? Di Malaysia aja. Di Malaysia aja. Singapura. Boleh dong Malaysia, dengar lagu Singapura, Malaysia. Oh my god. Udah lama. Kalau lagu-lagu Malaysia kan populer di zaman-zamannya Isabella gitu kan. Oh iya. Ternyata sebelum itu Mbak Endang sudah rekaman di sana. Ada. Gimana sih lagunya? Isabella misalnya sudah terkenal ya. Tapi ini waktu itu samaan ya. Lagunya yang ini Sangkar Emas. Yang gimana sih, Mbak? Selangit salam selaut mesra rinduku terpendam di persada hati. Walaupun jasad kita sering berjauhan, harum mewangi, udah gitu-gitu deh. Terus ada Melayunya juga, ada. Lagu Melayu juga. Ada. Yang Gimana, lagunya Mengapa Dirindu yang anakku naik anak merbau terbang turun buat sarang, anak sungai pun berubah, ini pula hati orang. Mengapa dikenal? Asik. Gitu. Ya begitulah. Emang semua genre dilalap ya ini orang ya. Semua lagu di bawaan jatuhnya bagus loh. Nah Mbak, kamu kan boleh dibilang sukses lah membawakan semua lagu. Terus setiap lagu yang kamu bawakan meledak. Kalau zaman dulu meledak ya. Kalau sekarang kan viral gitu ya. Viral. Rasanya gimana tuh? Akhirnya seorang penyanyi kan kebanggaannya ketika satu buah lagu itu menjadi labelnya dia, menjadi trademarknya dia. Sementara lagumu banyak banget jadi trademarkmu semua. Gimana tuh rasanya? Saya kaget dan cuman saya bersyukur sama Allah bahwa saya dikasih kesempatan untuk bisa setelah berkarya seperti ini gitu. Nggak sangka gitu kok saya bisa nyampe juga seperti ke jenjang seperti terkenal, dikenal orang gitu. Itu suatu surprise buat saya, kebanggaan buat saya. Kadang yang mungkin yang hanya bisa saya ucapkan adalah syukur yang tertinggi gitu kan. Kesempatan itu yang tidak akan lagi terulang lagi ya buat kita semua sih. Ya itu jadi kenang-kenangan buat saya bahwa perjuangan tidak semudah yang bisa didapatkan. Jadi itu menjadi hasil yang saya dapatkan sekarang ini gitu. Oke. Alhamdulillahnya masih bisa bertahan, masih banyak penggemar yang meminta untuk saya menyanyikan lagu itu. Ya saya sempat terharu juga sih kalau di situ, ya Allah kok sampai juga ya saya di sini. Terus kemudian kok ada juga di album di Malaysia, dapat penghargaan juga di Malaysia, di Singapura gitu kan. Di Singapura dengan lagu Istri Yang Setia. Kalau di Singapura dapat penghargaan Istri Yang Setia. Jadi dari situlah banyak sekali saya show di luar negeri ya, itu. Tapi ya sudah dijalanilah hidup ini. Bersyukur sebagai seorang seniman ya, gitu. Atas talenta yang kau miliki. Dikasih sama Allah. Oke, Mbak. Kan sempet tuh akhirnya sekian perjalanan karirnya, kemudian si Ratih muncul, kemudian masing-masing berkarir, kemudian bersatu. Ide siapa itu menyatukan kalian berdua? Produser juga. Ditawarin untuk berdua. Iya, ditawarin berdua. Karena gini, pertama Ratih ini kan pemalu ya. Sudah dikontrak juga masih belum mau nyanyi dia. Oke. Belum nyanyi dia, masih begitu aja. Kapan mau nyanyinya? Udah dikontrak masih belum nyanyi-nyanyi. Diem aja. Hebat ya. Hebat loh. Orang biasanya jam terbangnya tinggi aja nggak dikontrak-kontrak. Ini udah dikontrak nggak mau nyanyi. Iya, bayangin mahal banget dia. Mahal banget penyanyi satu itu, adikmu itu. Terus malu-malu kan dia. Malu-malu. Aduh Pak, ya ini katanya malu-malu gitu kan. Kalau saya kan udahlah pikiran saya nggak mau terlalu ini gitu kan. Ya udah ajak tuh katanya biar nggak malu, nggak takut gitu. Jadi ajak di satu album dikasih foto dulu Ratih Purwasi. Gitu. Akhirnya dengan sendirinya dia ada tuh. Terus duet. Duet, ada album duet. Yang pertama apa tuh yang duet? Yang lagu Bila Ku Ingat. Kus Plus ya? Kus Plus. Jadi semuanya karena produser itu ininya karena ke Kus Plus tuh lebih cocok gitu. Kayaknya kita se ini gitu. Sewarna ya tuh nih. Senandung Rindu. Oh ya, Senandung Rindu. Oh, jadi produser melihat kalian ini duetnya lebih enak bawain lagu-lagu Kus Plus. Ya, kenapa katanya Endang sama Ratih sepertinya beda, tapi kalau disatukan jadi satu, jadi sama. Jadi coba, karena dari dulu juga saya duet sama adik saya. Terpisah karena memang
permintaan daripada produser. Kepentingan bisnis. Iya, buat saya nggak jadi masalah lah ya. Mana yang didulukan silahkan aja kalau memang itu apa bagusnya gitu. Dan setelah duet sukses juga ya Mbak. Ya, alhamdulillah. Sampai berapa album itu duetnya? Kalau duet itu ada 4 album. 4 apa 3 gitu ya. Karena ada duet juga lagu Yang Hujan Turun Lagi. Oh, itu ada yang duet juga? Ada juga. Oh, recycle gitu ya? Recycle. Saya nge-recycle juga beberapa lagu sama. Jadi saya nge-recycle lagu Rati Purwasi. Rati Purwasi itu udah malas nyanyi itu. Sebetulnya udah gak mau nyanyi lagi. Jadi saya ngetopkin kembali Yang Hujan Turun Lagi. Antara Beci dan Rio. Yang Hujan Turun Lagi. Di bawah sampai aku dibilang, ini kayak Mariah Carey segala macem gitu ya. Padahal adek gue nih bodo amat gitu. Versinya beda ya. Coba dong pengen denger kalau tadi kan versi melonya kan udah dapet banget dari Rati. Nah versi Mariah Carey-nya ini coba pengen denger. Mana sih ya? Coba aja. Nggak apa-apa pengen denger. Mumpung di sini kapan lagi ya? Kan jarang kan turun ke bumi kan? Oh iya. Jarang. Baru sekarang. Biasanya di pohon ringin kan? Oh itu kunci ya? Puncak ya. Coba Mbak. Pengen tahu versinya Mbak Endang ini. Aduh. Yang hujan turun lagi di bawah payung hitam ku berlindung. Yang ingatkah kau padaku di jalan ini dulu kita berdua. Basah tubuh ini, basah rambut ini, kau hapus dengan sapu tangan. Asik. Jadi gimana guys? Enakan versi adiknya atau kakaknya? Makanya lebih enak yang versi mereka berdua. Ada kan Mbak ya? Di Spotify ada? Banyak ya Banyak yang memakai lagu itu. Karena gini, tergantung penciptanya. Kalau penciptanya aktif, itu boleh dijual ke siapa aja. Mau dinyanyikan sama Mas Rere. Mas Rere boleh. Silakan, asal berani bayar ya. Itu aja. Oh gitu ya. Iya dong. Nah kalau penciptanya sudah tidak ada, siapa yang mempromosikan? Keluarganya bisa. Tapi penyanyinya karena masih ada, masih bisa menyanyi lagu itu. Oh begitu. Begitu kalau menurut saya gitu. Nah waktu di duet itu kan Mbak Rati dan Mbak Endang ini kompak banget. Artinya dapat banget gitu. Karena memang dari kecil udah duet bareng ya. Iya sebetulnya. Jadi terpisah itu hanya gara-gara bisnis ya. Iya gara-gara bisnis. Tapi kalau show sering bareng. Sering bareng. Lebih sering bareng. Oh oke. Emang kompak di ini kakak adik ya. Saling mensupport ya. Pernah nggak sih ada cemburu-cemburuan? Lu kok meledak duluan sih gitu? Ada aja sih kalau soal cemburu kan tuh ini ya. Lumrah lah ya. Sebagai persaingan yang sehat kalau menurut saya itu mengasah untuk lebih bagus lagi untuk bisa menjadi penyanyi. Di situ kan ada kemajuan buat kita. Oh gitu. Masing-masing ada kemajuan. Pernah konflik gitu pernah? Pernah. Sering ya beranteman sering ya namanya kakak adik ya. Udah biasa lah itu. lebih nyebelin mana? Yang sebetulnya yang bikin resek, yang paling resek itu dia adiknya atau kakaknya? Dua-duanya juga resek. Iya kompak. Tapi kalau kalau lagi show nih hal-hal paling nyebelin dari Rati apa? Dia lama dia kalau dandan. Wanita cantik emang lebih lama, lebih detail. Iya mah, pakai baju juga udah kayak Putri Duyung, kalau saya baju ini aja udah sak baju itu ya udah pakai aja lah udah. Gitu. Kalau dia nggak gitu ya? Saya selordah gitu kan istilahnya. Kalau dia berhari-hari ya prosesnya ya. Dia proses baju harus sempurna. Gitu. Nggak kayak saya. Kerudung main ambil prat. Udah. Jadi gitu. Itu yang bikin konflik waktu itu. Iya, kalau misalkan baju kan selalu dia, "Teteh baju nih yang mana?" Gimana sih? Kalau dulu saya masih kurus badan saya saya kesediaan ini baju ini pakai. Ini baju ini, Pak. Ada cerita juga. Dia pernah mau nyanyi nih, ke Bali ceritanya. Dia bawa koper dong dari Cianjur. Dah pergi ke Jakarta. Begitu, jam berapa pesawat? Bentar lagi katanya. Jam berapa? Jam 7. Coba lihat bajunya. Tadi bawa. Bajunya nggak ada, ketinggalan di Cianjur satu koper, bayangkan. Lah kok bisa? Itu dia saya tanya tuh berarti kalau begitu. Terus? Ya bingung kan? Ke Bali bawa apa? Dia nangis kan, masa beli baju? Hanya saya dong ngobrak-ngabrik baju saya. Untung saya masih ada baju kan. Baju saya, nih pakai ini. Untung cukup karena masih ada baju. Waktu itu size-nya sama ya?
Enggak, saya Enggak. memang punya baju lama yang bisa saya belum baju baru saya yang belum pernah saya pakai, itu saya kasih dia. Pakai Oh. nih, saya matching-matchingkan. Kebetulan lah ada zaman dulu saya masih bisa mematching-matchingkan baju gitu ya. Pakai ini. Nih, pakai ini, pakai ini. Alhamdulillah ya udah pakai apa aja yang penting udah pulang cepet. Ganti paling di sana juga kamu pakai baju rembe-rembe ya. Saya bilang pakai baju Irian kan. Udah enggak apa-apa. Selamat. Saya bilang gitu kan baju Bali kan. Baju Bali kain aja. Udah. Oh, oke. Simple. Oh. Itu Jadi kesalahan. jadi memang Mbak Endang ini dulu terkenal kalau nyanyi tuh fashionable gitu. Oh, dulu kalau semuanya keluar gitu saya ya. tuh orangnya memang suka baju. Oh, oke. Kalau saya dulu slim banget, semua baju saya pilih semua. Baju ganti-ganti. Bahkan terus. sampai aksesorisnya segala macam matching Saya gitu ya. memang Emang suka zaman dulu baju. seperti Zaman itu. kecil dulu memang saya kalau baju masih TK aja, kalau baju nggak baru saya nggak mau pergi ke sekolah gitu. Jadi sampai gitu, oh ini buat. Jadi tapi karena saya dikasih molah begini, saya berpikir bajunya sekarang kurung semua. Baju kurung. Jadi kalau saya beli baju kan itu bagus, diambil sama adik saya, masuk sama dia. Lama-lama gue nggak mau ikutan. Kalau dia cari sendiri aja gitu lah, sudah malas. Nah, Mbak, sebagai seorang penyanyi, Mbak Endang kan sudah berkarir dari 80-an sampai sekarang. Udah berapa puluh tahun tuh, Mbak? Hitung ya. 40 tahun ya? 40 tahun ya? 40 tahun ya? Wah, oh iya 40 tahun ya? Cukup 45. 40 segitu lah. tahun ya? Segitu. Ya 40 tahunan lah. Harus sudah memberikan satu apa ya? Mempersembahkan kepada dunia. Indonesia. Iya, Tapi saya masyarakat Indonesia. belum mau. Saya belum Oke. mau, belum siap kali ya. Oh gitu. Belum aja kali. Belum ya? Nanti ya. insya Allah. Oke. Nah, Mbak, dari 40 tahun berkarir, tapi di setiap generasi kan kalau penyanyi regenerasi terus. Tapi Mbak Endang ada aja di sono. Bahkan sampai sekarang Mbak Endang masih ada di sini gitu ya. Pesannya apa untuk bisa mempertahankan eksistensinya? Emang masih ada orang kenal sama saya? Masih ada? Nggak tahu, masih ada. Buktinya saya masih kenal. Alhamdulillah sih masih bisa bertahan ya. Nyatanya kan tadi Mbak Endang bilang sampai sekarang pun masih banyak yang minta saya Iya, nyanyi kan. alhamdulillah. Artinya masih ada kan. Oh iya, alhamdulillah. Nah, cara menjaga eksistensinya itu dengan bagaimana? Karena kita sering berada komunitas juga yang menjaga komunitas, terus apa namanya sering ini kalau suara mungkin bisa mencoba untuk sering warming up atau gimana gitu kan, walaupun tidak ini, tapi dari komunitas ke komunitas itu yang menjaga kita menjadi tetap bertahan gitu. Kayaknya seperti itu kalau menurut saya. Oh gitu ya. Oh, iya dong. Nah Mbak, oke. Jadi kualitas tetap dijaga. Nah pas Mbak Endang terkenal di Malaysia itu dengan lagu apa? Sangkar Emas, terus Mengapa Dirindu. Itu yang rekaman di sana. Di sana. Kalau yang membawa Mbak Endang ke sana itu lagu apa? Lagu yang mana? Apa yang ku cari? Apa yang ku cari? Iya. Tiba-tiba meledak di Indonesia dan Malaysia. Singapura, Brunei. Oh, 4 negara. Iya. Iya. Iya, 4 negara ya. 4 atau 3 sih? Dari yang itu album pertama kan? Iya. Dari yang bukan siapa-siapa, tiba-tiba jadi idola di 4 negara. Rasanya gimana? Ya nggak percaya sih, kaget juga. Waktu itu ya? Ya terharu, pasti iya sih gitu. Namanya orang yang penakut ya, pemalu. Karena keterpaksaan ya, pemalu itu jadi hilang gitu. Saya berdua sama Rati kalau ketemu orang tuh ngumpet di belakang pintu. Oh, sebegitunya ya? Segitunya. Tapi, waktu itu? Iya. Tapi karena orang tua sakit, kemudian itu memacu untuk kita lebih berani. Karena udah nggak ada backup. Proses itu. untuk menuju dewasa. Kalau di Malaysia sendiri, pengalaman yang paling tidak bisa dilupakan? Tidak dilupakan banyak sih sebetulnya. Saya di sana senang aja ketika saya nyanyi di atas pentas itu dengan di mana ya, mendapatkan satu kehormatan aja di situ. Saya senang banget dapat penghargaan. Itu buat saya menjadi satu kebanggaan aja. Gitu. Itu yang lebih ininya. Ada beda karakter nggak sih Mbak antara penonton Indonesia dan penonton Malaysia atau Singapura atau Brunei? Ada sedikit perbedaan sih. Perbedaannya seperti apa? Kalau di sana lebih menghargai dan lebih gimana, excited gitu ya? Excited. Oh gitu. Lebih menghargai kita sebagai kalau di Indonesia? Indonesia mah
Adem aja gitu. I-A-E-O. Enggak lah, ikut nyanyi Enggak, juga kok. Enggak, karena di Indonesia tuh banyak penyanyi yang bertaburan dan banyak yang berkualitas ya. Oke. Jadi semuanya berlomba untuk bisa menonjol gitu. Untuk lebih menonjol Lebih ya. menonjol. Oh, oke. Jadi nggak memikirkan ini gitu. Berlomba aja. Berlomba. Tapi kalau penggemar ya otomatis kan tergantung kita ya. Kalau penyanyi sih standar begitu, no problem, is okay dong. Tapi penggemar yang saat ini bertahan ya itu mungkin itu yang menguatkan kita masih bisa, masih ada. Nah, Mbak, pas begitu Mbak Endang begitu populer ya, tahun 80-an, 90-an masih populer. Tawaran apa aja selain nyanyi? Ada juga tawaran sinetron, film. Saya coba juga sinetron. Pernah main sinetron juga? Pernah. Film juga? Film pernah. Oh, tapi sebentar aja. Aduh, filmnya sinetron yang nggak terlalu panjang-panjang. Saya coba-coba gitu. Tapi capek deh. Capek ya? Menjadi penyanyi aja. Enaknya di penyanyi. Kalau film? Film saya sebentar aja sih. Itu juga sekalian nganterin anak. Anak main film ya aku ikut main film. Oh, anakmu pemain film? Anak saya main film dari Sanggar ini dari Aditya Gumai. Oh, Sanggar yang di Tebet ya? Yes. Oke. Itu yang ada Ruben, Onsu dari mereka itu. Nah, Mbak. Lenong Rumpi. Oh, anakmu main di sana? Iya. Oh, siapa? Yang mana? Nadia namanya. Oh, Nadia itu anakmu? Ya, emang tahu? Ya Allah. Tahu. Tahu juga ya. Saya pikir nggak tahu dia. Nadia kemana aja, sibuk apa sekarang? Oh, dia udah kerja. Udah menikah ya? Belum. Oh, belum ya? Jadi Nadia itu waktu itu aku MC untuk acaranya Reza Herlambang. Dia kan temenan sama Reza Herlambang kan? Iya, waktu itu dia salah satu bintang tamunya. Aku MC-in acara pameran perumahan gitu deh buatan emaknya Reza. Bener kan? Oh, Nadia itu anakmu? Oh ya Allah. Tuh banyak namanya Nadia. Iya, Nadia Lenong Bocah, bener Ya kan? betul, Lenong Bocah. Iya, Nadia Lenong Bocah, tahu saya. Tahu sih, ini hebat. Oh. Iya, saya baru tahu dia tuh. Aku tahu kalau dia anaknya baru sekarang. Kalau Nadia aku kenal. Kayaknya aku berteman deh di Facebook kalau nggak salah. Gelap. Iya, oke. Ya kan saya generasi anaknya. Aduh, tolong perhatiin. Nah, Mbak, kalau pengalaman paling berkesan selama manggung, kan jam manggungnya udah luar biasa. Dari Sabang sampai Merauke sampai udah ke luar negeri kemana aja, Mbak? Kalau 3 negara udah khatam lah kalau 3 negara. Ke Amerika juga pernah. Amerika. Terus ke Singapura. Ke mana? Ke Jepang. Tapi kalau di Jepang itu rekaman. Oh, pernah rekaman. Apa yang ku cari itu musiknya di sana dengan Elvas. Pak Arianto sama Elvas prosesnya di Jepang. Proses musik di sana. Oh, luar biasa. Editing musiknya maksudnya ya, mixingnya itu di Jepang. Jadi orkestranya 100 orang. Wow, untuk yang apa ku cari itu? Makanya ada sedikit perbedaan. Ada bikin di Indonesia beda dengan yang di sana di luar. Oh, musiknya, jadi 2 versi. Kalau ada beberapa versi. Oh, ada beberapa versi. Kalau di sana bikinnya jadi suaranya jadi musiknya tuh menggah gitu. Oh, ada ya yang versi orkestra. Coba deh dengar. Oke, di YouTube ada ya? Di YouTube ada deh. Pokoknya begitu keluar tuh musik tuh udah megah sekali. Oke. Ada perbedaan sih. Baru tahu loh, ternyata ada versi orkestranya. Ada orkestra memang. Terus ada indung kepala indung pernah ya. Itu bikinnya juga di Tokyo. Di Tokyo. Ya, musik itu. Musiknya ya. Ya, tapi saya ke sana. Oh, tapi ke sana juga. Saya ke sana. Untuk harusnya rekaman saya di sana. Oke, rekaman di sana. Oke. Nah, Mbak, pengalaman tadi belum kejawab. Pengalaman manggung yang tak terlupakan. Oh iya. Kalau misalkan ini pertama untuk perkenalan ke masyarakat, maksudnya saya datang ke radio-radio kan, gitu. Kalau manggung ya biasalah. Kalau masih muda kan ada yang dicubit lah, ada apa dong, gitu. Ada inilah gitu. Ada yang manggung di sana saat manggung, tiba-tiba lagi loncat-loncat begitu. Ambruk itunya. Oh, pernah. Panggungnya ambruk. Berarti waduh ini bahaya gitu. Itu di mana? Aduh, di daerah ya. Di daerah itu, ya? Kan ada kampanye juga dulu ya. Jadi berbagai macam cerita lah. Jadi kita nikmatin aja gitu. Oh, gitu. Nah, kalau pengalaman lucu gitu? Atau show-show besar gitu? Iya. Terakhir show di mana sih, Mbak? Yang acara besar? Oh, waktu itu di Johor ada. Di Johor? Acara apa itu?
Konser besar. Konser ya? Jadi menyanyi bersama dengan artis-artis Malaysia. Malaysia ya? Oh, dirimu juga nyanyi di sana. Ya. Luar biasa. Karena ada album ya di sana. Ada album di sana Karena ya. itu. Oke. Nah, dari sekian banyak hits Mbak Endang, lagu mana yang paling punya tempat di hati Mbak Endang? Yang paling spesial nih lagu gue ini gitu. Yang mungkin lagu itu ya sudah dikenal banyak orang gitu kan. Atau mungkin justru orang nggak tahu tapi lagunya spesial banget buat Mbak Endang. Semuanya sebetulnya semuanya spesial ya buat Semuanya. saya. Semuanya spesial. Tapi Oke. ada yang lebih spesial ketika menyanyikan lagu Apa Yang Ku Cari. Apa yang ku cari? Kayak yang ditinggal di situ. Bapak saya pergi ke rumah sakit. Oke. Jadi Ditinggalin, ditungguin sama Om Arianto di situ sama istrinya. jadi emang itu awal karir Awal kamu dan karir. ternyata banyak sekali Banyak ceritanya sekali di balik cerita. itu Terus ya. lagu Titip Rindu Buat Ayah dengan Air Mata pun itu karena memang masih di rumah sakit kan. Bapak saya 7 tahun lah di rumah sakit. Gitu. Oh, 7 tahun. Lama ya? Ya. Oke. Nah, Mbak, pada masa Mbak Endang ya, musik begitu ramainya. Kemudian di masa sekarang eranya sudah berganti. Betul. Jadi digital. Ya kan? Menurut Mbak Endang nih, perbedaannya sejauh apa antara zaman dulu dan zaman sekarang? Kalau dulu mah kan rekaman ya. Nggak mudah saya menjadi seorang penyanyi. Kalau Oke. sekarang kan bisa diapakan saja kalau digital. Oke. Suara jadi bagus ya kan. Sekarang mah teknologi cukup canggih ya. Kalau dulu nggak bisa ya, suara jelek ya jelek gitu ya? Nggak bisa dulu mah. Suara bagus, kalau suara jelek bisa ya iya. jelek gitu ya? Mungkin kalau jelek kita harus diakalin juga pakai double atau bagaimana. Ya ada teknik-tekniknya juga sih. Gitu. Oke. Tapi kalau sekarang kan Bisa lebih diedit canggih, ya? lebih canggih. Sekarang mah cipta lagu juga kan bisa nyiptain cuman A nanti berubah jadi A begitu. AI. Keren kan, udah iya. semakin keren. Nah, sekarang juga banyak yang jadi produser tuh kan anak-anak muda jadi produser kalau sekarang. Lebih enak mana menurut Mbak? Berbisnis sebagai pelaku bisnis entertainment nih, sebagai pelaku penyanyi nih. Lebih enak zaman dulu apa enak sekarang? Kalau menguasai teknologi mungkin Oke. lebih enak sekarang. Lebih enak sekarang ya? Kalau menguasai, Oke. karena tidak tidak didikte gitu kan. Jadi mengetahui bagaimana cara berbisnis seperti ini. Kalau sudah kenal sih nggak. Tapi kalau misalkan kita masih baku, lebih baik dikontrak lebih enak. Oh, berarti lebih enakan penyanyi zaman sekarang ya daripada zaman dulu? Tergantung waktunya juga sih sebetulnya. Kalau dulu enak begitu gitu. Kalau sekarang ya enak begini gitu loh. Gitu. Sekarang kan penyanyi banyak. Sesuai Banyak. dengan zamannya. Zamannya. Oh, Jadi kita oke. tidak bisa menghindar. Maksudnya kita tidak bisa baku bahwa ini enakan gini-gini. Enggak, sebenarnya ikutin zaman. Kita harus pinter juga, harus belajar, Update. Kalau ketinggalan zaman ya tertinggal lah sudah. Ke dapur aja. Sekarang udah berubah semua semua udah berubah. Pencipta lagu juga sudah berpikir lebih ini lagi, lebih matang lagi. Penyanyi harus lebih ini lagi gitu. Kalau menurut saya. Ya, oke. Mbak Endang sendiri produksi terbarunya kapan? Produksi terbaru ada satu ciptaan lagu Endang Estorina saat Oh, cipta lagu juga. Tahun berapa? Hah? Tahun berapa? Baru kapan ya? Berapa ya? Baru belajar maksudnya. Oke, Satu baru lah. belajar tapi udah diproduksi ya. Baru Oke. satu aja. Baru satu. Biji. Tahun ini? Berapa tahun yang lalu? Berapa tahun yang lalu? Apa judulnya? Kau Yang Terbaik. Kau Yang Terbaik. Spill dong. Cari dah. Yang terbaik itu, Ngapain orangnya di Raya. sini, kita suruh nyari. Pengen denger karyanya. Ayo, Tiada lagi. Mana sih lagunya? Ya. coba. Lagu Ntar- karya sendiri lupa. Gimana sih? Karya orang lain aja nggak lupa. Ayo dong. rahasia sih baru keluarin sama saya. Oh, belum dipublish. Udah dipublish tapi belum 100% saya pertunjukkan gitu. Oh gitu. Tapi Iya. YouTube-nya ada. Ada, Video klipnya udah ada. ada deh. Ya udah berarti nyanyiin.
Ayo judulnya apa? Judulnya apa? Kau yang terbaik. Kau yang terbaik. Coba dong refnya aja deh. Cari aja deh yang terbaik. Refnya aja. Lagi males sekarang tuh. Enak aja mumpung orangnya di sini. Enggak. Refnya aja nanti kita cari di YouTube. Enggak, sekarang kok kayaknya blank kebanyakan lagu nih gue. Jadi ya ngapalinnya yang mana total berapa puluh hits sih yang kamu punya? Kalau kemarin-kemarin kan sempet sampai 70 ya. 70 hits. Lebihnya aku nggak bisa ngitung lagi. Oh, Itu yang saya hafal cuma sampai 70. 70 Selanjutnya itu aku nggak lagu hits. ngerti. Kalau album sendiri sudah berapa puluh album yang kau produksi? Itu dia, karena albumnya sudah ada keroncong, ada dangdut, ada Sunda, ada Melado, ada Padang, ada macam-macam. Ya Allah Tuhan. Sebenarnya kamu orang mana? Orang Orang Cianjur apa orang Cianjur, guys. Tolong. lagu Jawa juga ada? Nah, itu Kan lagu waktu itu sempat tuh Jawa. tren-tren lagu Jawa. Iya, belum. Kayaknya belum saya lagu Jawa ya. Belum ya? Nah, itu nantang Oh saya. nanti, berat. oke. Nah. Jadi nunggu ada yang produserin. Kayaknya kita tunggu ya. Kita tunggu ya, oke. Oh, ini mancing juga ya. Berarti saya harus berpikir lagi nih. Apa yang belum saya nyanyikan? Nah, oke. Mbak Endang ini kan zaman itu sosok yang fashionable, ya kan? Icon kecantikan, bersuara merdu zaman itu tahun 80-an. Luar biasa loh. Pokoknya kiblatnya ke dia. Kalau tampil, wah fashionable sekali gitu kan. Nah kalau nih tiba-tiba ada produser, difilmin dong. Kalau artis yang sekarang kira-kira siapa sih yang paling pas memerankan tokoh Mbak Endang Estaurina? Aduh, siapa ya? Saya sih mungkin belum bisa kepikiran ya, karena karakter saya memang agak sedikit tomboy ya. Tomboy ya? Tomboy gak sih? Nggak Ya, ngerti. Nggak tahu ya, makanya harus yang tahu dulu dong. Karena setahu gue Endang itu girly, karena kalau di TV itu pakai Keriting. bajunya ya wow gitu, terus pakai aksesoris banyak. Kalau tomboy mana doyan aksesoris, Bu? Tapi enggak dong, itu yang tomboy juga bisa dibikin begitu kok. Oh begitu ya. Bisa kalau Kalau aku gini tomboy nggak? tomboy. Oh. Tombis itu. Tomgal. Boti nggak? Motif. Setan. Iya, bener banget. Tolong. Oke, Mbak. Ya, oke. Kita lanjutkan. Kita ganti tema ya. Jangan Daripada gila, saya ya. yang dibully sekarang. Jadi siapa kira-kira aktris yang pantas memerankan dirimu? Oh, siapa ya? Hmm. Siapa? Rina Nose. Rina Nose. Dia gila itu, bisa membuat menjelma jadi siapa siapapun. gila itu. Gila bener. ya. Itu talentanya luar biasa. Pernah nggak kamu di ini sama dia? Pernah Pernah ketemu. ditiru? Pernah ditiru nggak? Belum pernah. Belum. Di impersonate belum pernah. Kau kayaknya belum bisa ya kalau Ayo. gue. Oh, belum bisa. Nada lu kan beda, ya kan? Suara lu kan Kuat, melengking-lengking tinggi. Mungkin bisa deh. Yo, mungkin dia bisa. Bisa. Oke, kita Sama Gilang itu bisa juga. Gila nggak Gilang mungkin malah bawain juga. lagu lu. Tapi Rina Nose mungkin. Mungkin bisa ya. Tapi nadamu kan tinggi banget. Semua juga bisa tinggi kok. Bisa Sekarang semua yang anak-anak sekarang kan pada tinggi semua, kayak Tinggi semua Raisa pada tinggi semua tuh, pada tinggi-tinggi tuh. Iya ya. Mm-mm. Kita kan Tapi- sekarang bisa belajar kalau nggak tinggi. Tapi ciri khas itu nggak bisa dipelajari. Memang dulu itu penyanyi punya kelebihan, punya ciri khas masing-masing. Bukan karena bagus suaranya, bukan. Tapi ciri khasnya. Ciri khas ya. Menang di situ. Menang Nggak ada yang bisa ditiru. Itu penyanyi yang zaman dulu ya. legendaris. Makanya kan dikenang. Nggak perlu suara bagus, tapi punya ciri. Oh, kalau Coba aja, zaman dulu Mas. karakternya gitu ya. Coba penyanyi yang muncul ini siapa? Ini siapa? Kalau zaman dulu ketahuan ini sini. Begitu dengar suaranya Endang nih. Itu. Maksudnya Rati nih gitu ya. Itu inilah semua lain-lain. Oke. Oh Cuma gitu punya ya. sendiri. Itu yang membuat Ciri khas, diri bertahan. kalian jadi legend ya. Bisa bertahan. Oke, Insya luar Allah. biasa. Boleh tepuk tangannya dong. Oke, ada yang ingin bertanya mau Mbak Endang di sini? Govin mau tanya Mau nanya apa? album terbaru. Udah, jangan nanya baru-baru Ada produksi Apa? ke depan, produksi project terdepan mungkin entah Ada duet, sesuatu entah sih, ada sesuatu yang sedang saya ada sesuatu rencanakan lagi sih. dikerjakan. Direncanakan. Kapan dirilis?
Nanti dong. Nanti Oh, dong. bisa sekarang saya belum bisa untuk menceritakan itu ya. Penuh rahasia ini orang ya. Eh, Bisnis gue kering nggak? Oh, tadi mana? Govin. Malah Govin yang ditagih. Iya, aku tunggu itu. Kan ibu rumah tangga, biasanya ibu rumah tangga antar sesama artis, gue bikin kue nih, hajar gitu. Saya ini termasuk malas ya bikin Malas bikin kue ya. Maunya jadi aja gitu. Kalau berorganisasi masih aktif? Masih. Apa aja organisasinya? Atau komunitasnya? Saya tidak mau bercerita soal organisasi. Hah? Ya, Papri sih, Pak. Papri ada. Papri itu apa sih? Persatuan Artis. Belajar aja. Ya, Persatuan Artis Pri ya. Oke. Astaga. Mbak, asik banget ngobrol sama kamu. Sebenarnya aku pengen ngulik banyak. Oke. Tapi waktu ya dan kita berharap suatu saat akan berjumpa kembali. Yes. Ya, album barunya nanti rilis ke sini dong. Insya Allah nanti Bener ya? Iya. Cerita-cerita yang Boleh kita lah kan cerita, tadi masih cerita. dirahasiain semua. Iya, itu udah. Nah, sebelum ke segmen berikutnya, kita pengen denger dong Mbak Endang nyanyi. Hah? Ya, Kenapa? ya itu ya apa yang ku cari. Apa yang cari? Bukan cinta jangan beli apa? Terserah deh. Kan hitsnya banyak. Itu apa yang dapat penghargaan di Singapura? Oh, susah lah itu kan. Mana tahu di sini tahu ya. Kan beda. Katanya lagu apa itu? Ada Sangkar Emas. Itu yang di Malaysia. Iya, Malaysia. Yang di Singapura. Oh, Istri yang Setia dong. Yang gimana lagunya? Kasihku paling cakep, paling ganteng. Apa yang kau cari lagi? Cinta setia dariku. Belum cukup bekah bagimu. Udah segitu aja deh. Oke Mbak, aku punya 7 pertanyaan. Sambung kata. Kalau aku menyebut satu kata, kamu sambung dengan satu kata ya. Spontan ya. Oke, pencet. Bel. Kering. Basah. Mangga. Buah. Gas. Oh, LPG. Tas. Kulit. Kulit Rambut. Pedang. Pisau. Oke. Tadi pencet apa? Bel. Oke. Kering. Basah. Mangga. Apa Buah. tadi mangga? Buah ya. Buah mangga ya. Gas, LPG. Wah, curiga nih. LPG emang kenapa? Oh, ngebakar. Tolong. Tas tadi apa? Kulit, rambut. Apa hubungannya kulit sama Kan rambut? kulit nempel di rambut. Rambut tempel di kulit. Pedang tadi apa? Pisau. Ya, pedang itu pisau ya. Enggak Iya juga deh, pedang sih. apa? Mbak, sebelum kita berpisah, mungkin ada yang ingin disampaikan untuk Sobat Mantap biar pesan-pesan positif untuk suksesnya Mbak Endang bisa tertular ke para Sobat Mantap. Ya, para Sobat Mantap yang sedang menyaksikan acara ini yang sangat menarik. Saya hanya berpesan kepada semua seniman yang memang terjun ke dunia rekaman, semoga bisa bertahan dengan cara tetap dekat dengan penggemarnya dan berbuatlah selalu legowo, tidak ada kesombongan bahwa kita berada di sini juga bukan karena kita tapi karena masyarakat yang menyukai kita. Sukses selalu untuk semua seniman Indonesia. Assalamualaikum dari Endang Estorina. Yeay. Oke guys. Sobat Mantap, itu dia ngobrol asik ya, ngobrol intim dengan Mbak Endang Estorina yang sudah lama nggak turun ke bumi ya, karena tinggal di pohon beringin kan. Aduh, puncak. Dan kita berharap nanti di lagu barunya tetap di-share untuk kita. Thank you. Ya, pokoknya di-report ke kita sehingga kita bisa ngobrol lagi ya, Mbak ya. Oke. Sobat Mantap, itu dia perjumpaan kita dan kita berharap kita akan berjumpa lagi. Saya Mas Rere dan saya Endang Estorina. Nggak kuku. Au.